Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil. Pada ayat yang terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Bersama-sama, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, memberikan pengertian dan pencerahan bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini,
di mana kami kembali diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berilah roh hikmat-Mu bagi kami, agar ketika firman ini kami baca dan kami renungkan, kami memahami setiap maksud dan kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34 yang mengatakan, "Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan kita masih tetap diberi kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hendak melakukan suatu tindakan kebaikan, karena rasa kepedulian dan empati kita terhadap seseorang, kita melakukan itu atas dasar kasih dan perhatian kita. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika sesuatu yang baik dilakukan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, ada saja orang yang tidak suka dengan hal yang kita lakukan, sehingga akan menimbulkan iri hati yang melahirkan kecemburuan dan niat untuk melengsarkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebaikan yang kita lakukan dengan tujuan yang baik, ketika berjalannya waktu, lalu kita diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan atau kesulitan yang kita hadapi seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kecewakah? Putus asakah? Marah? Ataukah Bapak Ibu hendak bersukacita, tertawa dan bersyukur? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
jika orang yang hidup di luar Tuhan diperhadapkan dengan persoalan yang seperti itu, maka sudah barang tentu dia akan merasa kecewa, merasa putus asa, karena niat baik, ketulusan, kepeduliannya bertepuk sebelah tangan. Tetapi hal ini berbeda ketika terjadi dan dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya dan mengalami kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Sudah tentu kita akan melihat dengan mata iman bahwa apa yang terjadi adalah sebagian kecil dari yang harus kita pikul. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin sebagai manusia kita juga ketika diperhadapkan dengan hal tersebut, kita merasa kecewa, kita merasa sakit hati. Tetapi kalau ketika kita merenungkan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, juga kepedulian Tuhan terhadap kita, maka sudah pasti kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang beruntung. Mengapa kita dikatakan beruntung? Bahkan orang berkata bahwa menjadi orang Kristen adalah suatu kehormatan. Mengapa demikian? Pernyataan ini mungkin bagi sebagian orang yang belum percaya sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, itu adalah keuntungan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita merenungkan siapa dan apa kita, maka kita akan tahu bahwa hidup di dalam Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dan kehendak Tuhan adalah suatu keuntungan dan kehormatan bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan ini sangat jelas karena kita tahu bahwa di dalam Kristus kita memiliki keuntungan besar. Kita orang yang berdosa diselamatkan oleh Allah, dipulihkan oleh Allah, dan ditahirkan oleh Allah, dianugerahi keselamatan, dilimpahi berkat dan kesenangan hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20, bahwa semua orang berdosa dan tidak layak untuk menerima keselamatan. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita ada dan menikmati hal tersebut. Kita dapat merasakan kepedulian dan pemeliharaan Allah sepanjang kehidupan kita sampai dengan saat ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Sekalipun ada banyak persoalan dan kesulitan hidup yang kita hadapi dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan kita nikmati. Tetapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Hal ini dapat kita lihat dan kita buktikan karena kita masih ada sampai dengan saat ini menikmati kesehatan, menikmati kebaikan Tuhan dan dapat melakukan karya-karya besar. Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan semata. Semua karena perkenanan Tuhan semata terjadi atas kita yang bukan siapa-siapa ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan sebuah lirik lagu, dia berkata, Tuhan Yesus setia.
Dia sahabat kita, dalam suka dukaku selalu memberkati. Dia mengerti bahasa dan tetesan air mata. Saat badai menerpa dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita merenungkan dan mencoba meresapi lirik lagu ini, lirik lagu ini ingin mengatakan bahwa sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita tahu persis bahwa Allah peduli dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan apapun, Allah tetap mengasihi dan menolong kita. Sekalipun badai hidup, persoalan hidup yang kita alami sangat besar, sampai-sampai membuat kita terpuruk dan tidak dapat berkata-kata. Hanya air mata yang mencoba menjelaskan situasi kita. Di dalam keadaan seperti ini pun kita dapat merasakan bahwa Allah peduli dan tidak pernah meninggalkan kita. Hal itu dapat kita buktikan ketika kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Dan bisa tertawa lepas, bisa berkarya lagi. Itu semua karena kebaikan dan kepedulian Tuhan terhadap kita. Ia tidak ingin kita terpuruk dan mati. Allah selalu ingin melihat kita bangkit. Allah selalu ingin melihat kita berkarya dan memberikan yang terbaik baginya melalui talenta-talenta yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun dalam perjalanan kehidupan kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami penolakan, kita mengalami diskriminasi karena ketidakmampuan kita, karena ketidakberdayaan kita, atau karena masa lalu kita dan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi ingatlah, sekalipun manusia menolak kita, sekalipun manusia mengucilkan kita, Allah peduli terhadap kita. Itu dapat kita buktikan ketika kita tetap setia, berharap, dan taat di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian Allah bukan hanya terjadi pada zaman dulu, pada perjanjian lama, tetapi perjanjian baru pun Allah menunjukkan kesetiaan dan kepeduliannya. Kepedulian Allah ini nampak dalam kehidupan bangsa Israel dan orang-orang yang dipakai Allah untuk melakukan misi dan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Seperti bacaan yang kita baca saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, bacaan ini sangat jelas ketika Stefanus, salah seorang dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani para janda dan orang miskin, dipakai Allah dengan luar biasa, dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melakukan pelayanannya. Bapak, Ibu, ada banyak orang yang menjadi percaya, dan ada juga orang yang penasaran dengan mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Stefanus. Lalu mereka mulai mengikuti dia. Bapak, Ibu, Stefanus mulai terkenal. Kehadirannya mulai begitu dirindukan dan dinantikan oleh orang-orang yang sudah mendengar tentang mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Stefanus. Tentu saja, Bapak, Ibu, Saudara, hal ini membuat orang lain atau orang-orang Farisi, orang-orang pintar pada waktu itu merasa terganggu, merasa tersaingi. Bapak, Ibu, ketika orang mulai merasa tidak nyaman dalam posisinya, ketika orang mulai merasa terganggu posisi, dia mulai mencari jalan, mulai mencari cara bagaimana
untuk menjatuhkan atau melengsarkan seseorang. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan pelayanan Stefanus. Stefanus mulai dijebak, Stefanus mulai dicerca dengan berbagai-bagai hal yang tidak dia lakukan. Dia mulai ditimpa dengan kesalahan-kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Tujuannya satu, ingin melengsarkan Stefanus. Agar apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah membuat menjadi tradisi di tempat itu, sekalipun hal itu salah di mata Tuhan, bisa tetap dilakukan. Dan orang yang melakukan itu mendapat penghargaan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun pelayanan yang kita lakukan bagi sebagian orang itu pelayanan yang tidak bermanfaat, tetapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh sama seperti yang dilakukan oleh Stefanus, maka kita akan merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Sekalipun ada berbagai macam orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, pelayanan kita, tapi karena tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, tujuan kita adalah mewartakan kebenaran Tuhan untuk merubah orang lain menjadi lebih baik, maka Tuhan akan menolong dan melindungi kita. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat berkata-kata dan membalikan hati orang yang membenci menjadi orang-orang yang peduli dan suka terhadap kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Stefanus juga sering di dalam pelayanannya pada waktu itu mengalami penolakan, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dia harus menerima sesuatu yang tidak dilakukan, dia harus menerima kesalahan atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Karena itu ia kemudian ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama Sanrina untuk diadili. Tetapi ketika berada dalam pengadilan itulah dia membuktikan pembelaan imannya. Karena melakukan kebaikan, melakukan perintah dan kehendak Tuhan, maka ketika diperhadapkan dalam pengadilan sekalipun, Stefanus tidak gentar. Stefanus tidak takut terhadap orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara, Stefanus membuktikan pembelaan imannya. Dia memberikan pembelaan terhadap dirinya dengan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah menghujat Allah ataupun Musa. Justru dalam setiap pelayanannya, dia mengingatkan umat Tuhan untuk mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Stefanus mengingatkan kembali orang-orang yang ada di ruangan itu dan umat Tuhan yang mengambil bagian dalam kegiatan pada saat itu, bahwa Tuhan selalu peduli dan melindungi mereka. Hal itu terbukti ketika Tuhan mengutus Musa untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Itulah yang dikatakan Stefanus untuk mengungkapkan pembelaan imannya di hadapan Mahkamah Agama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Stefanus mencoba mengingatkan umat Tuhan dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Stefanus mencoba menyadarkan mereka dan menyelamatkan mereka dari ketidaktahuan mereka akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Stefanus mengingatkan mereka bahwa Allah peduli dengan kehidupan mereka.
Allah mengasihi mereka. Hal itu dibuktikan dengan diutusnya orang-orang yang dapat menuntun dan memimpin mereka pada kebenaran, termasuk Stefanus. Pembelaan ini dilakukan Stefanus dengan tujuan agar umat tidak mudah dipengaruhi oleh fakta-fakta yang bohong. Pembelaan Stefanus dimaksudkan supaya umat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak benar, yang tidak dapat membawa umat pada kebenaran dan keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus ingin menyadarkan umat akan kebenaran, bahwa Allah peduli dan mengasihi kehidupan mereka, sehingga Allah memakai setiap orang untuk menjalankan pekerjaannya, memberitakan kebenaran dan menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepedulian Allah itu bukan hanya berlaku bagi umat Israel pada zaman para nabi dan para rasul. Tetapi kepedulian dan kasih sayang Allah itu, kesetiaan Allah terhadap umat manusia itu terjadi sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan terhadap kita selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Namun pertolongan Tuhan datang dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Terkadang karena kita terlalu menuntut untuk cepat direspon oleh Tuhan, sehingga kita kadang-kadang tidak menyadari tentang jawaban Tuhan atas setiap doa dan harapan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terjadi atas kita, ketika kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli dengan kita, saat kita menghadapi persoalan yang menyesakkan jiwa, kita kadang-kadang kecewa, putus asa, dan kemudian berusaha mencari sesuatu yang instan yang dapat menyenangkan mata, tapi tidak dapat memuaskan batin. Kita tidak bisa tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menyesakkan. Karena kita terlalu banyak menuntut, tetapi kita tidak pernah mau untuk membuka diri, mendengar dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan dan kepedulian Tuhan kepada kita melalui perenungan saat ini, kita percaya bahwa pertolongan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan itu selalu tepat pada waktunya. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita ada dalam masa pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa ada sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul dengan anak dan cucu kita, bisa berkumpul dengan kerabat kita, menikmati sukacita dan berkarya dengan baik. Kita harus sadar bahwa itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena kepedulian dan pertolongan Tuhan bagi kita, yang memampukan kita terhindar dari bahaya COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga perlu menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan berbangsa kita. Hal ini terbukti ketika Tuhan memampukan para pemimpin bangsa di waktu yang lampau, memberikan hikmat dan akal budi bagi mereka, sehingga mereka bisa merancang dan merencanakan segala strategi
untuk dapat melawan para penjajah. Dan kita bisa menikmati kemerdekaan yang mereka perjuangkan sampai dengan hari ini. Pertolongan dan perlindungan Tuhan itu juga berlaku ketika kita ada dalam masa pandemi ini. Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan bagi para pemimpin bangsa, terutama bagi para peneliti, untuk memampukan mereka menemukan jalan keluar, menemukan obat-obatan yang dapat digunakan untuk membantu kita, menolong kita terhindar dari bahaya virus yang sedang merajalela. Karena itu tuh Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan tentang pertolongan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu peduli dan selalu mau melakukan yang terbaik bagi kita. Ia selalu melindungi kita. Pertolongannya berlaku dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tetap menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya terhadap kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menikmati berkat Tuhan, sudah menikmati kasih Tuhan, Tuhan menuntut kepada kita untuk tetap taat dan setia. Taat di dalam menjalankan kehendak-Nya, taat di dalam bertekun dan berdoa, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, untuk memuji, memasyurkan, dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan hidup, mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan jeritan, tangis, dan doa mereka. Lalu menjawab setiap doa mereka dengan menghadirkan orang-orang yang dapat menolong dan memimpin mereka keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita diminta untuk tetap setia dalam keadaan apapun, baik suka dan duka, apapun yang terjadi dalam musim hidup kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan bertindak untuk memulihkan kita, untuk menolong kita keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kiranya firman Tuhan sore hari ini akan membantu kita untuk tetap taat dan setia di dalam menjalankan kehidupan kita, taat dan setia menjalankan ketetapan pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID-19. Karena kita percaya bahwa pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai umat dan rekan negara. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam syafaat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan silakan menaikkan syafaatnya secara pribadi dan saya akan menuntun kita dari tempat ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan melalui Stefanus kami belajar bahwa
Tuhan, Engkau akan selalu menuntun dan membimbing setiap orang yang mau dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga belajar bahwa Tuhan peduli dan sangat mengasihi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, dan pertolongan Tuhan selalu datang pada kami tepat pada waktunya. Asalkan kami tetap setia, kami tetap mengandalkan Tuhan ketika kami ada dalam masa-masa sulit. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat sampai pada pemerintah di daerah-daerah, terutama pemerintah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bapa di surga, kami sebagai umat Tuhan Engkau tempatkan di tempat ini. Biarlah kami akan menjadi tiang doa bagi Nusa Tenggara Barat. Kiranya Tuhan memberkati daerah ini, berkati para pemangku jabatan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan semua aparatur negara yang ada di tempat ini. Biarlah mereka Tuhan berkati untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan guna kebaikan dan kemaslahatan umat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, Engkau akan memampukan mereka untuk dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka kepada umat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Berikan hikmat-Mu bagi mereka ya Bapa, kuasai kehidupan mereka agar apapun yang mereka lakukan semuanya atas izin dan perkenanan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja kami GPIB, terkhususnya GPIB Immanuel W.R. Supratman yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami juga secara khusus berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di gereja kami, program-program gereja terutama yang berhubungan dengan pelayanan umat. Tuhan tolong dan Tuhan mampukan para majelis jemaat, terutama pelaksana harian majelis jemaat, agar dapat melakukan setiap program yang sudah disusun untuk dapat membangun iman jemaat, untuk dapat menguatkan jemaat di tengah-tengah masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati para pelaksana harian majelis jemaat, ketua majelis jemaat secara khusus di dalam memimpin jemaat ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, Tuhan berikan kemampuan-Mu, berikan ketegaran hati agar tidak pernah gentar, tidak pernah mundur dari setiap pelayanan dirancangkan sekalipun berada dalam masa sulit. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk negara kami yang saat ini berada dalam masa sulit karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter dan para peneliti yang sedang berusaha untuk menemukan obat yang dapat digunakan untuk membasmi virus COVID-19 ini dengan berbagai varian yang ada di dalamnya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka, kuasai mereka, tutup bungkus dan lindungi mereka agar mereka mampu untuk menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka untuk menolong para umat Tuhan, untuk menolong masyarakat yang terpapar virus ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami melalui setiap orang yang Tuhan percayakan dengan kebijakan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin saat ini berada dalam kelemahan tubuh, terutama mereka Tuhan yang sedang terpapar COVID-19 dan sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan iman, berikan penghiburan, berikan sukacita agar mereka dapat melewati masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin sedang melakukan isoman di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga tolong dan Tuhan lindungi mereka, berikan kesehatan bagi kami umat Tuhan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk dapat menunjukkan kepedulian dan kesehatan kami mendukung mereka yang sedang terpapar COVID-19, sehingga melalui kepedulian kami, melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, mereka mendapat kekuatan iman, mendapat sukacita untuk dapat melewati masa sulit ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menyendengkan telinga kasih-Mu untuk mendengarkan setiap pergumulan dan persoalan yang dinaikkan umat Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Sempurnakanlah ya Tuhan setiap doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu Bapa, seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dan dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya.